Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 85 praktikan laboratorium simulasi komputer dengan anggota di sini ada saya sendiri, Bintang Anggriawan Putra Aditya, dan teman saya, Faru Rozi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari jurnal modul 3 dengan judul Analisis Sistem Dinamis terhadap Sistem Produksi Tape di CV Prediksi Jaya dengan menggunakan software Vensim. Untuk abstrak akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk abstrak sendiri di sini yaitu ringkasan dari keseluruhan laporan. Ini berisi pokok masalah, tujuan, metode yang digunakan dari penggunaan software. Lalu di sini ada pendahuluan. Manajemen operasi merupakan bidang ilmu yang digunakan untuk mengatur operasi dalam menghasilkan barang dan jasa. Pengaturan operasi ditinjau dari aspek sistem merupakan pemberdayaan dan aturan entitas dalam suatu operasi untuk menghasilkan produk. Upaya peningkatan produktivitas menjadi penting karena sistem produksi tidak akan berjalan dengan baik jika produksinya menurun. Oleh karena itu, pengukuran produktivitas dilakukan secara periodik. Lalu di sini pada pendahuluan juga ada pengertian dari perusahaan kami yang saya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi. Perusahaan ini memproduksi makanan jenis tape. Kegiatan ini perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan kami, yaitu tape. Tape adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan karbohidrat seperti singkong dan ketan. Lalu ada penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan yaitu melihat kegiatan proses sistem dinamis yang terjadi pada CV Persijaya dengan menggunakan software Vensim. Vensim sendiri merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik mulai dari pembuatan diagram timpel kausal atau pembuatan diagram stock and flow. Dengan menggunakan perangkat Vensim ini, kata-kata atau variabel dapat dihubungkan dengan tanda panah. Hubungan antar variabel tersebut dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan-hubungan kausal. Lalu editor persamaan atau equation editor pada Vensim akan menggunakan informasi ini untuk membantu membentuk model simulasi yang lengkap. Dengan model yang telah dibangun nantinya dapat dianalisis menggunakan perangkat yang dari Vensim. Lalu ada metodologi penelitian pada studi kasus simulasi sistem dinamis produksi tape prediksi saya ini menggunakan software Vensim untuk dapat melihat dan mensimulasikan aktivitas proses sistem dinamik yang terjadi serta mengetahui beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Pada metodologi penelitian ini ada yang pertama tahap pengumpulan data, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan sebuah observasi langsung pada CV Persijaya. Terdapat data-data yang dibutuhkan yaitu data sekunder berupa variabel-variabel untuk mengetahui informasi tentang keadaan pada perusahaan. Data tersebut dapat diolah dan digunakan dalam analisa sistem produksi tape pada CV Persijaya. Data-data yang digunakan antara lain yang pertama ada data hasil panen meliputi luas lahan, penggunaan teknologi modern, dan pemberian pupuk. Lalu ada juga data jumlah permintaan meliputi persentase peningkatan dan persentase penurunan. Lalu ada data gagal panen yang di dalamnya terdapat kekurangan air, hama, dan pengaruh cuaca. Lalu ada tahap pengolahan data. Pada penelitian ini, metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan software Vensim.
Dari data yang telah didapatkan, maka diperoleh perumusan permasalahan yang dihadapi dan bagaimana mengambil keputusan dengan memanfaatkan data yang tersedia. Pengolahan data tersebut dilakukan dalam bentuk flowchart. Pada flowchart sendiri, yang pertama yaitu mulai, lalu ada studi literatur dan studi lapangan, lalu dirumuskan masalahnya, menentukan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu ada pengumpulan data, yaitu data hasil panen, data jumlah permintaan, dan data gagal panen. Lalu data tersebut diolah menggunakan software Pensim, diverifikasi, lalu divalidasi, lalu terdapat hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran, lalu selesai. Terus pause. Ya, akan saya lanjutkan. Tadi sebelum tahap pengolahan data pada flowchart itu terdapat casual loop diagram. Ya, bisa dilihat casual loop diagramnya itu seperti pada gambar yang ada di sini, yaitu ada jumlah permintaan, ada hasil panen, dan juga ada gagal panen. Semua anak panah ini menguju kepada sistem produksi tape. Yang pertama untuk gagal panen ada kekeringan, pengaruh cuaca, dan terserang hama. Lalu untuk hasil panen ada pemberian pupuk, luas lahan, dan juga penggunaan teknologi modern. Untuk jumlah permintaan, di sini ada dua variabel yang mempengaruhinya, yaitu ada persentase penurunan dan juga persentase permintaan. Lalu selanjutnya masuk ke dalam software Vensim-nya untuk SFD. Untuk selanjutnya, di sini seperti ini tampilannya. Ini membuat jumlah permintaan sama sistem produksi ini menggunakan level. Lalu untuk yang persentase ini peningkatan sama penurunan itu menggunakan variabel. Untuk hasil panen menggunakan peningkatan permintaan ini sama penurunan permintaan ini menggunakan rate. Hasil panen dan juga panen menggunakan rate. Lalu untuk persentase peningkatan ini menggunakan variabel, persentase penurunan menggunakan variabel. Untuk luas lahan, pemberian pupuk, penggunaan teknologi modern, perubahan cuaca, hama, dan kekeringan ini menggunakan variabel juga. Lalu disambungkan semua menggunakan arrow. Lalu ini kita kasih equation semuanya. Dapat kita lihat equationnya. Ini 0,8. Ini datanya karena kita sudah running kemarin ya. Jadi tanpa itu langsung saja. Ini kita masuk ke view 2. Ini untuk mengetahui grafiknya. Lalu kita terus Ctrl A. Habis itu kita sintesim. Nah, ini sudah bisa terlihat untuk hasilnya. Seperti ini. Ini bisa diubah sesuai dengan yang ada. Data-data yang ada. Seperti ini. Ya, lalu masuk lagi ke dalam laporannya. Ya, kita kembali ke laporannya. Di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu verifikasi dan validasi. Verifikasi dapat diartikan sebagai kegiatan memastikan bahwa perangkat lunak yang dibuat sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan pada proses perencanaan. Sedangkan validasi merupakan pembuktian bahwa perangkat lunak yang dibuat sudah tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam penelitian ini didapatkan nilai replikasi dari aktivitas sistem produksi tape pada CV Rosi Jaya. Mungkin Mas. Ini untuk analisisnya yaitu dari verifikasi model didapatkan bahwa perhitungan dari simulasi sudah dikatakan benar atau valid. Dengan demikian dapat dilanjutkan dengan tahap validasi model. Lalu masuk ke dalam validasi.
Di sini terdapat data real dan juga data yang didapat dari simulasi. Untuk data pada tahun 2023, data realnya itu ada 2.750 dan didapat di simulasi yaitu 3.000. Di sini datanya didapat itu yang disimulasi lebih besar daripada data real. Ini dengan persen error dari rata-rata data empiris dan output simulasi yaitu 7,8 untuk berdasarkan persen error dari standar deviasi dan output simulasi yaitu 3,4%. Lalu di sini ada gambar output simulasinya yaitu model produksi tape dengan software Vensim. Ya, selanjutnya masuk kepada skenario 1. Ini ada grafiknya. Grafik di sini naik ke atas. Untuk analisa grafik pada skenario 1 yaitu pada grafik dapat disimpulkan bahwa sistem produksi tape pada skenario 1 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dapat dilihat dari bentuk grafik yang naik ke atas dari tahun ke tahun. Lalu selanjutnya ada tabel produksi tape skenario 1 yaitu pada tabel didapatkan data produksi pada skenario 1 pada tahun 2023 yaitu sebesar 3.000 ton, 2024 3.440 ton, pada tahun 2025 4.280 ton, dan pada tahun 2026 ada 5.520 ton, dan pada tahun 2027 sebesar 7.160 ton, lalu pada tahun 2028 sebesar 9.200 ton. Lalu masuk ke dalam skenario 2. Di sini terdapat data skenario 2, terdapat grafik. Pada grafik di atas disimulkan yaitu pada produksi tape pada skenario 2 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sama kayak skenario 1 tetapi terdapat perubahan kenaikan data pada skenario 2 ini. Ya, sebentar ya, mohon maaf. Untuk analisa pada skenario 2 yaitu bentuk grafiknya naik ke atas ya dari tahun setiap tahun, tapi terdapat perbedaan pada jumlah permintaannya. Dapat dilihat pada tabel skenario 2. Ya, berikut merupakan tabelnya yaitu produksi tape pada skenario 2 tahun 2023 3.000 ton, 2024 3.440 ton, 2025 3.980 ton, lalu 2026 4.620, 2027 5.360, dan 2028 6.200 ton. Lalu masuk ke skenario 3, tetap sama kayak skenario sebelumnya, yaitu bentuk grafiknya naik ke atas. Perbedaan datanya dapat dilihat pada tabel. Untuk tabelnya yaitu yang pertama pada produksi tape skenario 3 ini 2023 3.000 ton, 2024 3.440 ton, 2025 4.480 ton, 2026 sebesar 6.120 ton, dan 2027 8.360 ton, lalu selanjutnya pada 2028 sebesar 11.200 ton. Untuk skenario 4 dapat dilihat grafiknya juga sama yaitu mengalami kenaikan. Perubahan datanya atau perbedaan datanya dapat dilihat pada tabel. Untuk tabel pada skenario 4 ini terdapat data pada tahun 2023 permintaan sebesar 3.000 ton, dan juga 2024 sebesar 3.840 ton, pada tahun 2025 sebesar 5.080 ton, 2026 6.700 ton, pada tahun 2027 8.760 ton, dan pada 2028 11.200 ton. Untuk user interface-nya seperti ini. Ya, ini didapatkan data stock flow diagram yang telah disesuaikan dengan terdapat user interface yang adjustable atau dapat disesuaikan oleh pengguna. Sehingga pemodelan sistem dinamis dapat lebih mudah dijalankan oleh pengguna ketika pemodelan telah dibuat oleh kreator. Untuk analisis outputnya yaitu dari hasil keempat skenario di atas, skenario kedua lah yang skenario terbaik. Dikarenakan produksi tape tidak memiliki selisih yang jauh dengan jumlah permintaan, yakni pada tahun 2023 3.000 ton, 2024 3.440 ton, pada tahun 2025 3.980 ton,
Pada tahun 2026 4.620 ton dan 2027 5.360 ton, lalu pada 2028 6.200 ton. Persediaan barang yang berlebih dapat menjadi suatu permasalahan baru yang dapat mendatangkan kerugian. Terdapat dua kerugian yang dapat terjadi apabila terdapat kelebihan stok barang dikenakan overproduksi. Dalam mengatasi kelebihan stok tape agar tidak overproduksi, sebaiknya menambahkan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus dalam satu tahap, tetapi dilakukan secara berangsur atau dilakukan secara bertahap. Untuk kesimpulannya yaitu, pada CV prediksi saya terdapat aktivitas kegiatan produksi tape, di mana yang digunakan adalah data hasil panen, jumlah permintaan, dan data gagal panen. Pengolahan data dan analisis menggunakan software Pensim. Dan dari hasil output dari software diketahui tidak terdapat kesalahan pada sistem produksi tape. Hasil ini dapat dilihat dari verifikasi dan validasi. Didapatkan bahwa data yang ada dalam keadaan sebenarnya dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Dari hasil result dapat diketahui bahwa simulasi sistem produksi tape di CV prediksi saya dilakukan melalui 4 kali skenario dengan total kesediaan bahan baku yang berbeda-beda. Dari hasil keempat skenario terdapat skenario terbaik yaitu pada skenario kedua dengan hasil result yaitu 2023 sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 3.440 ton, pada tahun 2025 terdapat 3.980 ton, pada tahun 2026 terdapat 4.620 ton, pada tahun 2027 sebesar 5.360 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 6.200 ton. Lalu untuk saran bagi peneliti lebih lanjut, yaitu agar dapat melakukan penelitian dengan menggunakan faktor lain dan juga dengan data yang lebih valid seperti banyaknya jumlah permintaan dan juga jumlah hasil panen serta data gagal panen. Ya, sekian presentasi dari kelompok 85. Apabila ada salah-salah katanya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.